Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren banget dan penting banget buat hidup kita, yaitu istiqomah. Mungkin kita sering ya dengar kata ini, tapi apa sih sebetulnya kekuatan di baliknya? Istiqomah atau keteguhan ini bisa dibilang jadi kunci buat ngebuka kehidupan spiritual yang jauh lebih dalam dan konsisten. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah ngerasain kan? Ada masanya kita semangat banget, sholat malam rasanya enteng, baca Quran lancar jaya. Tapi ada juga masanya buat ngerjain yang wajib aja rasanya kok berat banget ya. Tenang, itu normal banget, itu manusiawi, dan kita semua pasti pernah ada di fase itu. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenapa iman kita bisa naik turun, terus kita definisikan apa itu istiqomah, kita lihat langsung perintahnya dari Allah dan hikmah dari Nabi. Nah, yang paling penting, kita akan bahas 5 langkah praktis buat meraihnya, dan di akhir kita akan lihat kenapa istiqomah itu disebut-sebut sebagai mahkota ibadah. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih konsisten itu susah banget? Jawabannya simpel. Karena hati kita ini sifatnya emang gampang banget bolak-balik. Nah, justru karena itulah, menjaga iman biar tetap stabil itu jadi perjuangan yang ya sekaligus jadi keharusan buat kita. Jadi, kalau iman lagi turun, jangan langsung down ya. Itu wajar kok, dan itu bagian dari ujian kita sebagai manusia. Untungnya, Islam ngasih kita alat yang super canggih buat ngadepin ini. Namanya istiqomah. Anggap aja istiqomah itu kayak jangkar buat kapal iman kita, biar nggak oleng kemana-mana pas kena badai. Oke, sekarang kita udah paham tantangannya. Terus apa sih sebenarnya istiqomah itu? Yuk kita coba definisikan bareng-bareng biar lebih jelas. Gampangnya gini, istiqomah itu teguh di jalan ketaatan. Ini bukan soal ngerjain amalan segunung pas lagi semangat aja, tapi lebih ke gimana kita bisa terus beramal sekecil apapun itu secara konsisten, baik pas kita lagi ngerasa kuat maupun pas kita lagi ngerasa lemah. Para ulama ngasih gambaran yang keren banget. Coba bayangin, ada jalan lurus menuju Allah. Istiqomah itu ya kemampuan kita buat terus jalan di jalur itu. Nggak belok ke kanan karena godaan dunia, atau belok ke kiri karena putus asa. Pokoknya lurus terus, fokus sama tujuan. Dan yang perlu kita garis bawahi banget, istiqamah ini bukan cuma sekedar tips atau saran loh. Ini tuh perintah langsung dari Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tertulis jelas banget di Al-Quran. Coba deh perhatiin ayat dari surah Hud ini. Allah berfirman langsung ke Nabi kita dan tentunya ke kita semua, maka tetaplah engkau pada jalan yang benar. Ini bukan permintaan, tapi perintah yang sangat tegas. Nah, frasa sebagaimana telah diperintahkan ini kuncinya. Ini benar-benar nekenin statusnya. Jadi udah jelas banget kan, istiqomah itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban buat setiap orang yang mengaku beriman. Dan coba lihat janji yang luar biasa di surah Fussilat ini. Kuncinya ada 2. Pertama, bilang Tuhan kami adalah Allah. Dan yang kedua, kemudian mereka tetap istiqomah. Dan apa coba balasannya? Wow, ini luar biasa banget. Para malaikat akan turun langsung kepada mereka. Buat apa? Ini dia balasannya. Malaikat bakal turun buat nguatin kita. Mereka bakal ngasih kabar gembira tentang surga. Dan yang paling menenangkan, Allah bakal angkat rasa khawatir kita soal masa depan dan rasa sedih kita soal masa lalu dari hati kita. Siapa coba yang gak pengen ketenangan kayak gini? Oke, selain dari Al-Quran, penekanan soal istiqomah ini juga kuat banget datang dari lisan Nabi kita, Muhammad SAW. Beliau sering banget ngingetin soal pentingnya konsistensi ini. Hadis ini tuh singkat, padat, tapi dalam banget maknanya. Waktu sahabat minta satu nasihat aja yang cukup buat segalanya, Nabi nggak ngasih daftar amalan yang panjang, cuma 2, beriman lalu istiqomah. Ini seolah-olah nunjukin kalau istiqomah itu adalah wujud nyata dari keimanan itu sendiri. Dan ini dia prinsip emasnya, Allah itu ternyata nggak ngeliat seberapa besar amalan kita yang cuma sekali-sekali. Yang lebih dia cintai itu amalan yang kecil, tapi rutin, terus-menerus. Ini kabar baik banget buat kita semua, artinya istiqomah itu bisa diraih sama siapa aja, sesibuk apapun kita. Oke, teorinya udah dapet nih. Kita tahu apa itu istiqomah dan kenapa itu penting banget. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Tenang, mari kita bahas 5 langkah praktis yang bisa kita coba mulai dari hari ini juga. Kelima langkah ini saling nyambung ya.
Dimulai dari niat yang lurus, cuma karena Allah. Terus, jangan muluk-muluk, mulai dari amalan kecil aja, tapi rutin. Jaga diri kita dengan milih teman dan lingkungan yang baik. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti minta tolong sama Allah. Terakhir, bekali semuanya dengan ilmu yang benar. Nah, prinsip mulai dari yang kecil itu benar-benar powerful. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Baca satu halaman Quran tiap hari emang kelihatannya sepele, tapi sebulan udah jadi satu juz. Itu jauh lebih keren daripada baca 50 halaman sekali, terus sebulan kemudian gak baca lagi. Kekuatan istiqomah itu ada di efek bola saljunya. Dan soal berdoa, ini nih doa andalannya manusia paling istiqomah sedunia. Nabi kita sendiri. Kalau beliau aja yang hatinya paling teguh, terus-terusan minta diteguhkan, gimana dengan kita? Coba deh hafalin doa ini, baca terus dalam sujud kita, dan rasain deh gimana tenangnya saat kita minta langsung sama yang punya hati. Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak, di mana sih posisi istiqomah ini di antara semua ibadah kita? Ini bukan cuma salah satu amalan biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Pernyataan ini kuat banget ya. Kenapa disebut mahkota? Karena istiqomah itulah yang menyempurnakan dan bikin semua ibadah kita jadi berkilau. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya jadi jauh lebih bernilai saat dihiasi sama mahkota konsistensi ini. Tanpa istiqomah ibadah kita bisa rapuh. Jadi, ingat ya, perjalanan spiritual kita ini bukan lari sprint, tapi maraton. Allah nggak nuntut kita jadi sempurna, tapi Dia mau lihat kegigihan kita. Jadi, pertanyaannya buat kita semua hari ini adalah, satu langkah kecil konsisten apa yang mau kita mulai? Mungkin zikir pagi petang, mungkin 2 rakaat duha, atau mungkin senyum ke orang lain. Mulai aja dari sana. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.